Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dhawin nufusil aliyah. Amma ba'du. Masyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah bil khusus, segenap pengurus beserta jamaah Musholah Nuruddin yang semuanya sama-sama saya hormati, dan semoga kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Di dunia hidup bahagia, akhirat masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam anugerah serta nikmatnya kepada kita, di antaranya sehat walafiat dan juga panjang umur. Paling besar adalah nikmat iman dan Islam, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita semua bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah sholat maghrib berjamaah maupun ibadah thalabul ilmi. Dan semoga segala amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sholawat rangkai salam semoga tetap terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, dan semoga bil khusus pada kita yang hadir di Musholah Nuruddin ini dan umumnya kepada segenap muslimin muslimat di mana saja berada. Tentunya harapan dan doa kita semoga di hari kiamat nanti kita semuanya mendapatkan syafaat, yakni pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kajian kita malam hari ini adalah tafsir Al-Quran. Namun sebelumnya, sebagaimana biasa, kita baca suratul Fatihah yang kita hadiahkan pahalanya khusus kepada wakif yang mewakafkan tanah Musholah Nuruddin ini, dan juga sekaligus para pengurusnya, para jamaahnya, orang tua kita, handai tolan kita, ya, saudara-saudara kita muslimin muslimat yang telah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga diterima segala amal ibadahnya, diampunkan segala dosanya, dan dilapangkan di alam kuburnya. La hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa il hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa sallallahu hadrati abaina mu'adin wa jarratina akhwanina wa akhawatina ahwalina wa khalatina wa amamin ummatina wa liqrabatina wa masyayikhina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi wa magharibiha bariha bariha liman hadara fi hadzal musalla nasalul baraka was subhanahu kalau mau jadi wassalama sayulillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Yang biasa baca mana nih? Pulang kampung ya, Al-Baqarah 59. Ya udahlah, langsung aja ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون والله أعلم بمرادih. Jadi dalam ayat sebelumnya, jadi Bani Israel supaya memasuki Masjidil Aqsa Palestina dengan membungkukkan badan. Janji Allah kalau mereka masuk Masjidil Aqsa dengan membungkukkan badan atas perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga akan ditambah kebaikan, ditambah pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mereka mentaati perintah Allah. Dan dalam ayat ini Allah jelaskan fabaddalal ladzina zalamu qaulan ghairul ladzi qila lahum. Orang-orang yang zalim, sebagian daripada Bani Israel, mereka merubah perintah Allah dengan yang lain. Gitu kan? Mereka merubah perintah Allah, mereka ganti dengan kemauan mereka sendiri. Faqalu, ya, mereka orang-orang zalim dari golongan Bani Israel mengatakan habatun bisyaratin. Terus wadakhalu yazhafuna ala astahihim. Mereka masuk Masjidil Aqsa Palestina bukan melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu supaya mereka membungkukkan badan. Artinya menghormati Masjidil Aqsa. Malah mereka wadahulu yazhafuna ala astahim. Mereka masuk dengan cara ngesot. Gitu kan. Ngesot gitu kan, kayak orang gempor gitu. Insyaallah ya. Yang padahal yang Allah perintahkan hanya membungkukkan badan, malah mereka memasuki pintu Masjidil Aqsa dengan cara ngesot. Nah inilah ya karakter Bani Israel. Karakter orang Yahudi suka merubah perintah Allah dan juga suka merubah ayat-ayat Allah. Oleh karena mereka suka merubah perintah Allah dan juga merubah ayat-ayat Allah, fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rizam minas sama'i bima kanu yafsukun. Lalu kami turunkan kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat aniaya, apa yang Allah turunkan yaitu rizam ay azaban, ta'unan yakni siksa, ya, azab berupa penyakit ta'un. Nah ini masih di dunia gitu kan. Masih di dunia mereka sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Disiksa dengan apa? Diberikan atau diturunkannya kepada mereka penyakit ta'un. Dari mana? Minas samai, dari langit. Kenapa? Bima kanu yafsukun. Ya, disebabkan mereka semuanya telah berbuat fasik, melakukan kefasikan, yaitu apa kefasikannya? Merubah perintah Allah, ayakhrujuhum anitaati, mereka keluar dari mentaati Allah. Artinya mereka tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan merubahnya. Alhamdulillah ya. Bukan hanya ayat Allah yang dirubah, bahkan perintah Allah pun dirubah oleh Bani Israel. Oleh kaum Nabi Musa alaihi
salam. Nah, lalu pahala kaminhum fi sa'atin sab'una alfan au aqalla. Ya. Dalam 1 jam ya, ketika mereka ditimpa azab berupa penyakit taun, dalam 1 jam ya, mereka itu mati sebanyak 70.000 orang 1 jam. Ya, Masya Allah. Bukan sehari ini ya, hanya pisaatin dalam 1 jam. Karena mereka ditimpa penyakit taun yang Allah turunkan dari langit, maka matilah golongan mereka, orang-orang Yahudi Bani Israel, sebanyak 70.000 orang 1 jam. Masya Allah, itulah penyakit taun namanya. Jadi penyakit taun itu adalah ya, banyak orang mati, ya kan? Mati mendadak, kesek mati, ya. Insya Allah. Dan yang matinya itu banyak, bukan hanya sedikit. Orang mati mendadak banyak. Bahkan di sini ya 1 jam saja sampai 70.000 orang. Bagaimana kalau 1 hari itu? Tinggal ngaliin aja ya. 24 jam sehari semalam, 24 jam kali 70.000, berapa orang yang mati itu kan? Nah, itu namanya penyakit taun. Nah, taun itu Allah turunkan kepada Bani Israel akibat kefasikan mereka. Karena suka merubah perintah Allah dan suka merubah ayat-ayat Allah, maka ini namanya azab. Ini namanya siksa. Rizan ay azaban, yaitu siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau sekarang nih penyakit taun menimpa umat baginda Nabi Muhammad SAW? Penyakit taun Allah turunkan kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, itu mah bukan siksa bihilapil ummatil Muhammadiyati, fa innahu rahmatun lahum. Man mata bihi au fi zamanihi kana syahidan. Yang artinya berbeda halnya kalau penyakit taun itu Allah turunkan kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW, maka itu mah ya bukan azab. Kalau penyakit taun Allah turunkan kepada umat Muhammad SAW, itu mah bukan azab, tapi fa innahu rahmatun, itu adalah rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu bedanya. Jadi bedanya antara penyakit taun yang Allah turunkan kepada kaum Nabi Musa zaman dulu ya, dengan penyakit taun yang Allah turunkan kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka Bani Israel, penyakit taun adalah merupakan azab atau siksa dari Allah Subhanahu wa taala, tapi bagi umat baginda Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam, bagi umat Islam, nah itu bukan azab tapi rahmatun, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ya, kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa penyakit taun yang Allah turunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW merupakan rahmat, merupakan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala? Ya karena ya, man mata bihi au fi zamanihi kana syahidan. Artinya barang siapa dari umat baginda Nabi Muhammad SAW yang mati disebabkan penyakit taun, mati karena penyakit taun ya, sababiahnya penyakit taun, au fi zamanihi, atau pada zaman turunnya penyakit taun, pada zaman diturunkannya penyakit taun, penyakit menular. Nah, karena syahidan, maka orang itu termasuk mati syahid. Tuh, ya. Makanya ya, ketika Allah turunkan penyakit taun, penyakit menular
yang mematikan manusia dalam 1 jam saja sampai puluhan ribu orang. Ya mungkin kalau zaman sekarang orangnya lebih banyak, ya manusianya lebih banyak lagi, bisa jutaan orang, maka itu berarti namanya rahmat dan orang tersebut matinya mati syahid. Lalu mati syahid itu bagaimana balasannya? Sorga. Di alam kubur tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhirat dimasukkan ke dalam sorga. Itu balasan bagi orang-orang yang mati syahid. Ya, cuman syahid itu kan terbagi-bagi ya. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Ada 3 macam ya. Jadi syahid mati syahid itu ada 3 macam. Yang pertama syahid dunia akhirat. Nah, orang yang mati bagaimana? Yang termasuk orang mati syahid dunia akhirat, yaitu orang-orang yang berperang untuk menegakkan agama Allah. Perang agama ya, perang dengan orang kafir. Lalu terbunuh, lalu mati, tewas di medan perang, tertembak atau dengan sebab apapun, yang penting di medan perang mati. Nah, ini namanya mati syahid dunia akhirat. Lalu jenazahnya bagaimana hukumnya? Nah, jenazahnya nggak usah dimandikan, ya, nggak usah disolatkan, bahkan haram hukumnya kalau dimandikan, kalau disolatkan. Jadi cukup dikafanin, kapannya pun itu cukup ya pakaian yang dipakai oleh dia ketika perang, ya, sekalipun berlumuran dengan darah, nggak masalah, kan? Langsung dikapanin dengan pakaiannya, langsung dikubur, ya, cukup kapanin dan dikubur 2 saja. Adapun dimandikan, disolatkan, nah itu nggak usah, ya, bahkan haram hukumnya kalau disolatkan, haram hukumnya kalau dimandikan. Nah itu orang yang mati syahid dunia akhirat, sebab kematiannya adalah berperang ya untuk menegakkan agama Allah, agama Islam dengan orang-orang kafir. Nah, yang kedua syahid dunia. Yang syahid dunia itu yang matinya bagaimana? Sama, yang syahid dunia pun sama. Sebabiah kematiannya adalah berperang dengan orang kafir untuk menegakkan agama Allah, tapi niatnya berbeda, tujuannya berbeda, ya, niat dalam hatinya karena dia umpamanya ingin mendapatkan harta, ya. Dia perang dengan orang kafir ingin mendapatkan kekayaan, bukan karena untuk menegakkan Allah, tapi karena ingin mendapatkan harta, ingin mendapatkan dunia. Nah, ini sama ya, syahid, tapi syahidnya syahid dunia doang. Bukan syahid dunia akhirat, syahidnya syahid dunia doang. Lalu proses jenazahnya bagaimana? Sama kayak tadi ya. Cukup dikafanin ya dengan baju-bajunya dan dikubur. Enggak usah dimandikan, enggak usah disolatkan. Ya karena sama berperang ya. Sebab atau faktor penyebab kematiannya adalah walaupun dia menginginkan harta ketika berperang, niatnya salah bukan karena Allah ya, bukan karena meninggikan atau menegakkan agama Allah, tapi karena ingin harta dunia. Ya. Tetap perangnya mah perang. Yang ketiga adalah syahid akhirat. Nah, syahid akhirat itu bagaimana? Nah, ini seperti man mata bihi. Orang yang mati zaman sekarang nih, zaman umat Nabi Muhammad SAW, mati karena atau faktor penyebabnya terkena penyakit taun, ya, terkena penyakit menular, atau umpamanya muntaber, itu sama. Nah itu syahid. Ya. Orang yang mati faktor penyebabnya muntaber, nah itu juga syahid akhirat namanya. Atau dizolimi, dianiaya, dibunuh oleh orang lain. Nah ini pun sama ya, mati dibunuh. Ini syahid akhirat namanya. Bukan perang tapi dibunuh. Dipateni. Lalu apalagi mati tenggelam.
Itu sama syahid akhirat. Banyak ya, syahid akhirat itu banyak. Apalagi mati mendadak itu karena tertimpa benda keras, ya, terkena tsunami, tuh, terkena longsor, kan? Sama itu tertimpa tanah namanya, benda keras. Tertimpa gempa, umpamanya terjadi gempa, tertimpa tembok, mati. Nah, itu syahid akhirat. Mati umpamanya kebakaran, nah itu sama, ya, itu hukumnya syahid akhirat. Mati sedang menuntut ilmu, sama syahid akhirat. Sedang menuntut ilmu, sedang belajar ilmu agama, mati, syahid hukumnya, yaitu syahid akhirat. Nah, makanya kita niatkan di dalam hati ya. Jadi kita niatkan dalam hati bahwa kita mau azam rencana, ya, mau belajar ilmu agama sampai mati. Tuh, ya, walaupun umpamanya hanya seminggu sekali atau 2 minggu sekali, yang penting direncanakan dalam hati, diniatkan dalam hati bahwasanya saya ya Allah mau tetap terus belajar ilmu agama sampai akhir hayat, insya Allah ya. Ketika kita mati dimanapun kita mati, ya, walaupun bukan sedang dalam talabul ilmi atau belajar ilmu, tapi kan sudah ada rencana kita dalam hati ya, bahwa kita ingin belajar ilmu agama sampai mati, insya Allah syahid. Ya, syahid akhirat. Mati sedang ibadah, itu pun syahid akhirat. Oh, sedang sujud mati, oh syahid akhirat. Ya. Sedang sholat mati, ya, sedang puasa mati, tapi kayaknya yang sedang puasa mah jarang. Ya. Mati sedang puasa karena puasa gitu kan, itu jarang terjadi. Gitu. Karena yang namanya orang puasa itu pasti orang yang sehat ya, orang yang sakit mah nggak bakalan puasa. Atau paling mungkin yang punya penyakit jantung ya bisa jadi gitu kan. Penyakit jantungnya sudah kronis, nah itu bisa jadi gitu. Sedang puasa mati gitu. Atau sedang sholat mati, ya seperti kemarin Masya Allah ya, almarhum Ustadz Yahya Waloni ya, sedang ibadah, sedang khotib, Masya Allah, beliau mati itu luar biasa. Mana matinya hari Jumat dan juga sedang ibadah, nah itu Masya Allah, syahidnya mati hari Jumat itu sudah syahid. Jadi mati hari ataupun malam Jumat, walaupun tidak sedang ibadah, nah itu sudah syahid. Apalagi sedang ibadah, nah itu Masya Allahnya luar biasa itu kan. Tuh, Ustaz Yahya Waloni ya. Ya, hari Jumat, sedang ibadah, sedang khotib, luar biasa. Itu syahidnya Masya Allah double. Tuh kan. Nah, jadi enak ya. Jadi ketika diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat Islam itu bukan azab, tapi itu rahmat ya. Penyakit parah umpamanya kan, ya seperti muntaber, taun dan sebagainya menular. Nah, itu bukan azab tapi rahmat sebagai kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan rahmat? Kenapa dikatakan kasih sayang? Karena kalau dia mati, faktor penyebabnya adalah penyakit tersebut, ya, itu hukumnya mati syahid. Mati syahid di alam kubur tidak akan disiksa. Ya, kalau perempuan termasuk mati penyebabnya melahirkan, nah itu syahid. Kalau ada perempuan meninggal karena melahirkan, nah itu hukumnya syahid. Kalau tenggelam itu baik laki-laki dan perempuan, itu syahid. Ya, atau tertimpa benda keras, baik laki-laki maupun perempuan, itu hukumnya mati syahid. Termasuk sedang belajar ilmu agama. Sekarang lanjutkan ke ayat berikutnya, yaitu ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin 58 kan? Ya sampai 58. Ya 59. 60. Ya. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaqal hajar fajarat min husnata asrata aina
qad alima kullu unasim masrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Ayat 60 ya Al-Baqarah. Wa idistasqa Musa, dan ingatlah Muhammad ketika Musa memohon siraman dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon air ya untuk minum liqaumihi, bagi kaumnya, kaum Nabi Musa itu Bani Israel. Waqad atasu pitih, dan sesungguhnya Bani Israel ketika berada di padang teh, mereka Masya Allah merasakan haus dahaga yang sangat luar biasa, sementara air tidak ada. Lalu Nabi Musa memohon kepada Allah supaya diberikan air untuk minum kaumnya, untuk minum umatnya. Lalu setelah Nabi Musa berdoa kepada Allah, memohon air untuk minum kaumnya, lalu kata Allah, Allah berfirman ya lewat wahyunya, faqul nadrib bi'asokal hajar. Wahai Musa, ya kami berfirman kepada Nabi Musa, kata Allah, idrib bi'asokal hajar, pukulkanlah tongkatmu pada batu. Ya, jadi Nabi Musa minta air, suruh mukul batu. Ya, diperintah oleh Allah supaya memukul batu dengan tongkatnya. Dan batu tersebut adalah wawallazi parra bisabihi khififun murabba'un. Batunya itu ya sekira-kira segede kepala manusia. Bentuknya persegi 4, itu batu ya. Seperti kepala manusia, warnanya hitam ya. Warnanya hitam kekuningan. Padarabahu, lalu batu tersebut dipukul oleh Nabi Musa alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah dipukul oleh Nabi Musa alaihissalam, pang pajarot in husnata asrata aina, maka keluarlah itu batu menjadi belahannya menjadi 12 ya. Setiap belahan batu itu mengalirkan air, berarti 12 mata air. Tuh, Masya Allah, mengalirkan 12 mata air setelah dipukul oleh Nabi Musa alaihi salam. Tuh. Ya. Ini kenapa jadi 12 mata air? Ya karena itu kaum Nabi Musa, bangsa Yahudi pada saat itu ada 12 golongan, gitu kan? Jadi mereka semuanya ada 12 golongan. Nah, ini berarti artinya apa ayat ini? Ini artinya ayat ini ya, jadi kita tidak cukup dengan doa gitu kan. Jadi harus ada usaha. Nah, ini contohnya. Usahanya apa? Memukul batu. Usaha yang dilakukan, usaha dan upaya yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam adalah memukul batu. Ya, padahal Nabi Musa kan minta air. Ya Allah, berikan kami air untuk minum. Karena Masya Allah, kaum kami ini, kami semuanya sangat kehausan di padang teh. Bahasa kitanya kan seperti itu, ya Allah, coba tolong turunkan air, tolong berikan air. Kan? Ya, sebenarnya Allah kan Maha Kuasa sebenarnya. Langsung diberikan air juga kan Maha Kuasa gitu kan. Atau diturunkan hujan Maha Kuasa. Tapi Allah memerintahkan, mengajarkan kepada nabinya, kepada rasulnya, supaya ada usaha dan upaya. Upaya dan usahanya apa? Memukul batu. Pukul batu Musa, nanti akan keluar air dari sana. Nah, ini mengajarkan upaya, mengajarkan usaha, doa dan usaha. Yang nggak cukup doa, tapi kita di samping doa harus ada usaha. Sehingga keluarlah air, 12 mata air. Kenapa 12 mata air? Karena kaum Nabi Musa pada saat itu ada 12 golongan. Qad alima kullu unasim masrabahum. Ya, sesungguhnya setiap golongan dari golongan Bani Israel, nah itu mengetahui tempat minum mereka masing-masing. Tuh, ya. Jadi tidak akan tidak akan ketukar, kan? Golongan ini, ya ini berarti yang ini golongan terus, nah itu teratur gitu kan, diatur oleh Nabi Musa alaihi salam. Nah, firman Allah selanjutnya, kulu washrabu min rizqillahi wa la tasaw fil ardi mufsidin.
Silahkan wahai Bani Israel, bangsa Israel, makan dan minumlah dari rezeki Allah. Dipersilahkan, diperintah oleh Allah supaya makan dan minum. Nah, itu adalah semuanya merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan makan, silahkan minum wahai Bani Israel. Cuman wala tasawufil ardi mufsidin, janganlah kamu semuanya ya, berbuat kerusakan di muka bumi ini. Masya Allah, ya. Allah mempersilahkan, ya. Makan silahkan, minum silahkan, ya. Allah tidak melarang, ya. Tidak melarang berbuat hal-hal yang dibolehkan, ya. Silahkan. Cuman yang dilarang dalam ayat ini adalah membuat kerusakan di muka bumi. Nah, jadi orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini dengan cara apa? Dengan cara melanggar aturan, gitu kan? Dengan cara tadi yang dilakukan oleh Bani Israel, yaitu merubah perintah Allah. Itu sama, itu namanya berbuat kerusakan. Terus merubah ayat-ayat Allah, berbuat maksiat, berbuat munkarat, berbuat kufur, berbuat murtad. Nah, itu semuanya adalah berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, jadi setiap pelanggar aturan Allah, setiap pelanggar larangan Allah, nah itu namanya berarti mufsidin. Namanya berarti berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, nah, termasuk maksiat, ya, kemaksiatan. Atau kita, ya, siapa saja orangnya berbuat maksiat, nah itu namanya sama dengan berbuat kerusakan di muka bumi, ya, karena Allah Subhanahu wa taala innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang-orang yang berbuat kerusakan. Sangat murka kepada orang yang berbuat kerusakan, baik dengan perbuatan munkarat, perbuatan maksiat, meninggalkan perintah Allah, terutama sekali yang wajib. Nah, itu sama berarti membuat kerusakan, ya. Kalau kita meninggalkan perintah Allah yang wajib, terutama sekali, itu sama berarti berbuat kerusakan. Ya, diantaranya sholat 5 waktu, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan. Nah, itu adalah perintah-perintah yang wajib. Kalau kita tinggalkan, berarti kita berbuat kerusakan di muka bumi. Apalagi meninggalkan belajar ilmu agama, tuh kan? Meninggalkan belajar ilmu tauhid, ilmu fikih. Nah, itu kan wajib hukumnya. Ya, jadi belajar ilmu agama hukumnya wajib. Kalau kita tinggalkan, berarti kita telah berbuat kerusakan di muka bumi. Kenapa? Meninggalkan perintah yang wajib. Ya, bahkan yang sunnah pun kalau bisa mah itu masya Allah jangan sampai ditinggalkan. Ya. Kalaupun kita meninggalkan perintah yang sunnah, jangan sampai menyepelekan. Ya, jangan sampai meremehkan, karena kalau kita meremehkan perintah Allah sekalipun sunnah, nah itu bisa murtad, ya. Naudzubillah tuh kan. Sekali lagi, jangan sampai kita meremehkan perintah Allah walaupun itu hukumnya sunnah, ya, seperti sholat qobliyah ba'diyah atau sholat sunnah rawatib, puasa sunnah, ya, sedekah sunnah, atau itikaf di mushola, di masjid, ya. Nah, itu jangan sampai diremehkan. Males mah males saja kita, ya. Kalau males mah udah males saja. Yang penting jangan sampai meremehkan, jangan sampai menyepelekan. Karena kalau kita meremehkan, menyepelekan perintah Allah sekalipun sunnah, nah itu hukumnya murtad. Naudzubillah, ya. Nah, begitu pula meremehkan larangan, ya, larangan Allah. Sekalipun hanya makruh umpamanya, kita sepelekan. Wah, ini memakruh nggak apa-apa. Waduh, itu namanya menyepelekan, kan? Nah, ini bisa murtad. Kenapa? Walaupun makruh itu larangan Allah, apalagi haram, itu kan? Nah, itu lebih murtad lagi, ya. Apalagi sampai menghalalkan, kan? Nah, ini salah satu
Faktor penyebab murtad adalah menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Atau sebaliknya, mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Sama ini murtad ya. Itu namanya merubah tadi, kayak bangsa Israel. Itu merubah hukum Allah, merubah perintah Allah. Nah, yang halal kata Allah diharamkan. Yang haram kata Allah dihalalkan. Ini namanya merubah hukum Allah. Nah, berarti namanya murtad, keluar dari Islam. Nah, itu obatnya harus membaca syahadat kembali, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuh, itu obat murtad. Ya, makanya itu perbanyak tuh kalimat tauhid, ya kan, minimal sehari semalam ya 100 kali. Itu sehari semalam. Bahkan ada janji Rasul, barang siapa yang membaca kalimat tauhid, kalimat ikhlas, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau membaca syahadat ya setiap harinya 100 kali, maka nanti di hari kiamat itu mukanya ya, wajahnya bagaikan bulan purnama. Artinya terang benderang. Terang benderangnya bukan hanya sedikit ya, jadi luas gitu. Coba aja kita lihat bulan tuh kan. Apabila bulan tanggal 14, itu yang terang kan kayaknya seluruh bumi gitu kan. Atau seluruh Jakarta itu terang itu dengan bulan. Atau seluruh mungkin ya, kan beda-beda ya. Beda-beda tuh malamnya tuh kan. Di kita malam, di Arab mungkin siang kan gitu, beda. Apalagi Amerika tuh kan beda dengan kita. Nah, Indonesia lah ya, Indonesia. Nah, itu Indonesia semuanya terang dengan bulan purnama. Nah, itu begitu pula wajah orang, wajah manusia yang setiap harinya dengan kontinu rutin membaca kalimat ikhlas sebanyak 100 kali, itu wajahnya bagaikan bulan purnama nanti di hari kiamat. Masya Allah, luar biasa ya. Dan hari kiamat itu Masya Allah gelap sekali ya, sangat gelap gulita itu hari kiamat. Makanya penerangnya adalah diantaranya ibadah kita tuh. Semua ibadah kita akan jadi penerang tuh, dia baik di alam kubur maupun di hari kiamat. Wudu ya, itu akan menjadi cahaya. Sholat akan menjadi cahaya penerang, akan menjadi pelita. Baca Quran akan menjadi pelita kita baik di alam kubur maupun di hari kiamat. Tuh, alam kubur juga sama kan, itu sangat gelap, tapi bisa terang dengan ibadah-ibadah kita, dengan sedekah kita, dengan sholat kita, dengan baca Quran kita ketika kita hidup di dunia. Ya, makanya sekali lagi ya. Jadi jangan sampai kita ya usahakan dengan baca kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, itu setiap harinya udah 100 kali. Itu minimal, lebih banyak lebih bagus. Itu sama kan, setiap sholat itu 3 kali kita baca kan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu kalimat tauhid sama. Lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu kan 3 kali. 10 kali lebih bagus. Itu kan lumayan. Itu setiap selesai sholat fardu setelah istighfar 3 kali ya. Tambah 1 kali untuk muslimin muslimat, kedua orang tua, untuk para guru ya kan, yang kitanya yang astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub. Itu luar biasa itu. Masyaallah, pahalanya luar biasa. Jadi ada hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang setiap ya selesai sholat membaca istighfar tadi ya sampai selesai itu kan, sampai wa dzunub atau sampai wa atubu ilaih, nah ditambah dengan min jami'il ma'asi wa dzunub, maka dosa-dosanya diampuni, sekalipun dosa besar, sekalipun dosanya lari dari medan perang, itu kan dosa besar ya. Jadi lari dari medan perang itu dosa besar hukumnya, tapi akan diampuni oleh Allah dengan sebab membaca istighfar tadi ya. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum
wa tubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Nah, itu cuma satu kali. Itu akan menghilangkan dosa lari dari medan pertempuran. Ya, termasuk dosa besar adalah berlari dari medan perang. Ya, sedang perang dengan orang kafir umpamanya nih. Ya, perang untuk menegakkan agama Allah, lalu dia lari. Gitu. Itu dosa besar hukumnya. Berarti dalam hukum Islam kalau sedang perang untuk menegakkan agama itu tidak boleh lari, gitu kan? Sampai mati tidak boleh lari. Nah, itu terserah Allah ya. Kalau umur masih panjang itu tidak akan mati. Kalau sudah mati ya berarti nah itu syahid, matinya mati syahid. Gitu ya. Makanya sebenarnya gitu kan kalau perang agama nih ya, kalau perang agama itu nggak ada ruginya. Menang, untung dapat pahala yang besar. Kalah alias mati, nah itu untung juga. Kenapa? Mati syahid. Masya Allah. Nah itulah hukum Islam ya, Masya Allah. Semuanya akan jadi pahala. Ketika perang ya kalah mati syahid, menang juga dapat pahala besar. Dikasih musibah ya, kasih penyakit itu dapat pahala yang besar. Bahkan bisa menjadi mati syahid tadi kalau penyakitnya penyakit taun tadi kan. Penyakit muntaber, penyakit yang sangat parah-parah. Nah, kalau sabar ya dapat pahala yang besar, mati syahid. Itulah keistimewaan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya bisa jadi pahala gitu. Yang penting jangan maksiat, jangan munkarot, semuanya bisa jadi pahala. Kalau dapat penyakit dikasih miskin, umpamanya kan hidupnya miskin, kalau sabar waduh pahalanya sangat besar. Dikasih kekayaan, banyak hartanya, kalau syukur itu juga akan menjadi ladang pahala. Semuanya akan menjadi ladang pahala. Tidur jadi pahala, masuk masjid keluar masjid jadi pahala, masuk kamar mandi keluar kamar mandi itu jadi pahala kalau tahu ilmunya. Begitu ya, makanya tadi ya sudah dikatakan bahwasanya kita rencanakan dalam hati bahwasanya kita akan tetap terus belajar ilmu agama sampai akhir hayat. Mudah-mudahan ya ketika kita mati dimanapun kita mati, mudah-mudahan mati syahid ya, karena kita sedang bertolabul ilmi walaupun hanya 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Hadirin muslimin rahimakumullah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, yaitu 2 ayat Al-Baqarah ya, ayat 59 dan 60. Berarti yang akan datang nanti 61 ya. Selanjutnya barangkali ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan sekitar tema atau di luar tema, silakan. Kalau di dalam nado kuncinya surga la ilaha illallah itu maksudnya. Aduh, Masya Allah. Itu memang ada hadisnya ya. Miftahul jannah la ilaha illallah, itu hadis. Hadis Rasulullah SAW yang bahasa kitanya, kuncinya sorga adalah la ilaha illallah. Ya. Artinya kalau kita memang sudah membaca syahadat ya, atau orang kafir masuk Islam nih, orang kafir masuk Islam. Pokoknya umur 50 tahun dia masuk Islam. Nah, itu berarti sudah punya kunci surga. Jadi artinya semua orang Islam, semua orang yang membaca kalimat la ilaha illallah, semua orang yang membaca 2 kalimat syahadat itu masuk surga pasti. Ya, yang penting sampai mati gitu Islamnya, yang penting Islamnya sampai mati, beragama Islam itu yakin masuk surga gitu. Cuman tergantung ya, tergantung orangnya juga. Artinya kalau memang dosanya lebih banyak ya mampir dulu ke neraka gitu. Iya, walaupun orang Islam. Kenapa? Karena dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Nah, bagi orang Islam yang memang pahalanya lebih besar gitu kan, ibadahnya lebih banyak daripada maksiatnya, nah ini langsung surga yakin ya. Langsung surga, nggak bakalan mampir dulu ke neraka. Itu yang mampir dulu itu orang Islam yang dosanya lebih banyak. Ya umpamanya ketika ditimbang itu kan soalnya ditimbang nanti di kilo ya. Dosa dan pahala itu di kilo oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya pahalanya cuma 1 ton nih pahalanya. Umpama nih contoh doang ya. Dosanya 2 ton umpama, atau dosanya 1,5 ton.
pahalanya sebesar, ya udah ini mampir dulu di orang macam ini. Gitu. Tapi kalau umpamanya pahalanya 1,5 ton, dosanya cuma 1 ton, nah ini surga langsung. Gitu. Adapun dosanya ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pahalanya lebih banyak, ibadahnya lebih banyak. Lalu yang matang bagaimana matang nih? 1 ton 1 ton. Dosa 1 ton, pahala juga 1 ton. Ini orang Islam yang macam ini bagaimana? Nah, orang Islam yang macam ini diskor. Masuk neraka enggak ya? Enggak masuk neraka, tapi diskor dulu, ditaruh di antara sorga dan neraka gitu. Ditempatkan dulu di situ ya, antara sorga dan enggak ada sebuah tempat ya. Antara ini sorga sama ini sorga, ini neraka nih. Ini di sini ada tempat tengah-tengah nih. Nah, ya, orang yang matang pahala dan sorganya sama, nah ini di tempat di sini dihukum dulu sebentar. Ya, di sini dihukum dulu, nanti ke sorga juga. Cuman ini enggak dibakar gitu kan. Yang matang ini enggak dibakar. Yang dosa dan pahalanya sama, timbangannya enggak dibakar. Sorga, cuman di stop enggak langsung gitu kan. Ditunda dulu, dipending gitu kan. Sorga dipending dulu. Tapi kalau yang pahalanya lebih berat pasti sorga. Ya, itu miftahul jannah ya. Jadi makanya perbanyak tuh, karena itu adalah kuncinya sorga. Apalagi ketika sakarat. Ya, orang yang sedang sakarat, umpamanya makanya sunnah ditalkin tuh kan. Ya, jadi orang yang sakarat sunnah ditalkin ke telinganya, la ilaha illallah. Mulut kita ke telinga dia tuh, ke telinga orang yang sakarat, supaya dia ngikutin la ilaha illallah gitu. Jadi makanya kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, masuk surga. Ini sama, masuk surganya langsung. Gitu kan? Orang yang sedang sakarat ya, mengucapkan la ilaha illallah, nah terus mati umpamanya kan la ilaha illallah, lalu mati enggak lama atau enggak ngomong lagi, enggak ngomong apa-apa lagi, ya, terus mati. Nah, ini jaminannya surga. Enggak bakalan disisa dulu ini orang ini. Siapapun orangnya, ya. Yang penting ketika sakarat tuh kan langsung mati mengucapkan la ilaha illallah. Tuh, makanya kalau ada saudara kita, ya siapa saja, ketika sakarat sunnah ditalkin ya ke telinganya la ilaha, mulut kita ke telinganya supaya kedengeran gitu kan, la ilaha illallah. Nah, udah. Kalau dia udah ngikutin, udah jangan diajarin lagi, jangan ditalkin lagi. Kalau yang sakarat sudah membaca la ilaha, ini masya Allah keuntungan sangat besar gitu kan, sangat luar biasa ini. Ya mudah-mudahan kita semuanya nih ketika sakarat diberikan kemampuan oleh Allah mengucapkan kalimat tauhid tadi la ilaha illallah. Ya, sebab itu adalah kuncinya surga. Itu yakin, berarti yakin nih orang ini enggak bakalan disisa lagi gitu. Walaupun umumnya wah ini dosanya banyak. Ya, walaupun dosanya banyak. Kenapa? Ya karena akhir ucapannya la ilaha illallah. Itu saking besarnya. Kenapa sih itu dosanya banyak kok ini enggak disiksa dulu? Ya karena alasannya kalau akhir ucapan ya, ketika sekarang akhir ucapan kalimat la ilaha illallah itu pahalanya sangat besar sekali gitu kan. Bahkan jangankan sedang sakarat nih ya, jangankan akhir ucapan, akhir kata. Sekarang saja kita baca la ilaha illallah. Ini kalau ditimbang nih kalimat la ilaha illallah nih, kalau ditimbang bobotnya dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, ini masih lebih berat kalimat la ilaha illallah gitu. Jadi makanya walaupun dia dosanya banyak umumnya kan, tapi ketika sakarat mampu mengucapkan la ilaha, wow, luar biasa. Kuncinya surga alias miftahul jannah. Gitu kan. Cukup barangkali ya, udah Isa. Mari kita tutup pengajian kita dengan membaca doa kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.